Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, jumpa lagi dengan channel ini rupa-rupa trik-trik cepat tuntaskan data kepegawaian dan kependidikan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi update diklat online di portal Dirjen GTK Kemendikbudristek. Untuk menyongsong pelaksanaan Merdeka Belajar secara menyeluruh, kini Kemendikbudristek menyelenggarakan diklat online berkaitan dengan Merdeka Belajar. Berikut dokumentasi diklat seri Guru Merdeka Belajar. Kegiatan ini diawali dengan BIMTEK Merdeka Belajar. Selamat menyaksikan, dukung channel ini dengan subscribe, share, like dan komen, semoga bermanfaat bagi kita semua, amin. Merdeka Belajar. Sekarang saya akan menjawab pertanyaannya. Yang pertama, ada pertanyaan, mengapa setiap guru harus memahami Merdeka Belajar? Mengapa guru harus memahami Merdeka Belajar? Ada satu aspek yang seringkali diabaikan ketika pengembangan guru. Ya. Jadi kalau kita ngomong peningkatan kualitas pendidikan, seringkali yang banyak dibahas itu adalah sarana prasarana, bangunan. Guru itu sedikit diperhatikannya. Secara anggaran pun, Bapak Ibu sekalian, pengembangan guru itu anggarannya kecil. Jadi kami di lembaga pengembangan guru itu susah, sedih banget. Karena masuk ke APBD, masuk ke APBN itu anggarannya kecil banget dibandingkan anggaran sarana prasarana. Kecil. Nah, setelah kecil itu pun itu juga ada misfokusnya, ada fokusnya yang keliru. Jadi apa sih perangkat yang penting dikuasai oleh guru untuk terampil mengajar? Ya, jawabannya seringkali adalah inovasi pembelajaran, media pembelajaran, gitu ya, strategi pembelajaran dan segala macam. Kenyataannya tidak, Bapak Ibu sekalian. Kenyataannya tidak. Inovasi pembelajaran, media pembelajaran, strategi pembelajaran itu bukan modal utama buat guru dalam mengajar. Bukan inovasi, bukan media, bukan strategi. Lalu apa? Modal utama buat guru mengajar adalah dirinya sendiri. Ini kita. Ya. Jiwa, raga, dan hati kita adalah modal utama kita dalam mengajar. Murid itu ketika masuk di kelas, ketika terlibat bersama kita, itu tidak yang diperhatikan pertama adalah sosok gurunya. Siapa gurunya? Seperti apa gurunya? Itu yang pertama diperhatikan dan akan selalu membekas. Dan nanti kalau kita tanyakan ketika mereka sudah jadi alumni, yang mereka ingat itu adalah gurunya. Bagaimana gurunya memperlakukan dia ketika di sekolah. Setuju atau tidak? Tulis setuju kalau di komentar kalau setuju. Ya kan? Murid ketika di kelas yang diperhatikan pertama kali bukan inovasinya, bukan media belajarannya, bukan strategi pembelajarannya, tapi sosok gurunya. Dan ini akan selalu teringat bahkan sampai ketika murid-murid kita sudah lulus. Silakan ditanyakan lagi. Tanya lagi ke mereka kalau alumni apa sih yang mereka ingat. Dari banyak sekali pengalaman mereka di sekolah, itu yang diingat itu dua, guru dan teman. Dua faktor penting ini, teman-teman. Dua faktor penting ini. Nah, sehingga kembali ke pertanyaan tadi, mengapa setiap guru harus memahami Merdeka Belajar? Karena kalau gurunya sudah merdeka belajar, maka itu akan jadi modal penting untuk mempengaruhi murid-murid kita, untuk mengajar murid-murid kita, untuk mendidik murid-murid kita. Ya. Kalau gurunya merdeka belajar, kalau gurunya semangat belajar, kalau gurunya penuh rasa ingin tahu, kalau gurunya tidak mudah mengeluh terhadap kesulitan, kalau gurunya reflektif, meminta umpan balik dari murid-muridnya untuk melakukan perbaikan, mau mendengarkan,
dan mau melakukan koreksi, ya itu separuh PR pengajaran itu sudah selesai, teman-teman. Mereka akan terimbas, mereka akan ngikut, mereka akan tertular semangat kita yang merdeka belajar. Jadi itu pentingnya mengapa semua guru wajib memahami merdeka belajar. Bukan hanya memahami sebenarnya, juga mempraktekkan merdeka belajar. Ya. Dan ini modalnya juga enak, teman-teman. Modalnya gampang banget. Kalau inovasi pembelajaran itu kita harus belajar, ya, harus membaca ini itu. Media pembelajaran lebih susah lagi. Sudah harus belajar berbagai literatur, harus membuat medianya dan segala macam. Strategi pembelajaran juga seperti itu. Nah, kalau mengembangkan kapasitas diri itu hampir tanpa biaya. Tanpa biaya untuk mengembangkan kita untuk lebih mau mendengarkan, lebih banyak tersenyum, lebih punya rasa ingin tahu, berhenti mengeluh, lebih memilih untuk mencari cara, melakukan refleksi, mencari umpan balik. Itu free, teman-teman. Jadi bayangkan, pengaruhnya besar, biayanya kecil. Demikian update terbaru dari channel ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, share, like, dan komen. Akhirnya mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.